yang ke-10 daripada as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau Sa'id bin Zaid bin Amr al-Qurashi al-Adawi. Al-Adawi berarti Bani Adi. Masih sepupu dua kali dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, atau sepupunya Sayyidina Umar. Jadi masih ada kekerabatan dekat dengan Sayyidina Umar, karena Amr itu bin Nufail. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Sambung nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi. Kalau dengan Sayyidina Umar bertemu di Nufail. Ya, sepupu dua kali dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau ini iparnya Sayyidina Umar bin Khattab dari dua pihak. Dari pihak Sayyidina Umar, saudarinya Sayyidina Umar dinikahi oleh Sa'id bin Zaid yang bernama Fatimah. Begitu juga dari pihaknya Sa'id, saudarinya Sa'id bin Zaid yang bernama Atikah dinikahi oleh Sayyidina Umar. Jadi kakak adik itu kakak adik. Tapi saudarinya Sa'id bin Zaid ini dinikahi oleh Sayyidina Umar setelah meninggal suaminya yang pertama, yaitu putranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Abdullah bin Abu Bakar Siddiq. Islamuhu radhiyallahu anhu, masuk Islamnya beliau bareng dengan istrinya yang dipanggil dengan Ummu Jamil Fatimah bintul Khattab. Nah, ini kisahnya sudah kita ceritakan di saat membahas tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Termasuk sebab masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab yaitu dengan Islamnya saudarinya dan saat di rumahnya Sa'id bin Zaid. Sebelum Nabi SAW masuk ke Darul Arqam untuk dijadikan perkumpulan oleh Nabi SAW. Jadi Islamnya Sa'id bin Zaid ini sebelum Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau hijrah bersama Nabi. Wa syahida Uhudan, dan menghadiri perang Uhud serta peperangan-peperangan setelahnya. Tapi Badar enggak ikut. Walam yakun bil Madinah zaman Badrin falidzalika lam yashhadha. Jadi saat perang Badar enggak ikut perang karena saat itu beliau tidak berada di kota Madinah. Kenapa kok tidak berada di kota Madinah? Diriwayatkan saat itu Sa'id bin Zaid bersama Talha bin Ubaidillah, keduanya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuju ke Syam mencari kabar tentang apa yang akan dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Jadi yang nyari kabar itu adalah Sa'id bin Zaid dan Talha bin Ubaidillah, menyampaikan kepada Nabi. Kan tujuannya sebetulnya terjadinya perang Badar itu kan orang-orang muslimin yang hijrah ingin mengambil haknya yang ada di kota Makkah dengan cara menawan barang dagangan orang kafir Quraisy yang saat itu ke Syam. Akhirnya terjadilah perang Badar. Lah saat itu Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid gak ikut. Tapi diberikan oleh Nabi SAW bagian seperti orang yang hadir dan diberi dikabarkan dengan pahala perang Badar juga. Kenapa? Karena
mereka yang ikut andil dalam mencari tahu, mencari kabar yang disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pendapat yang mengatakan ikut perang Badar dan datangnya ke Madinah saat terjadi perang Badar dan ikut perang Badar. Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Min manakibihi wa fadailihi radhiyallahu anhu. Di antara kemuliaan dan fadail, keistimewaan Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu amatlah banyak, tapi diringkas di sini hanya dua. Yang pertama, annahu ahadul asyara al-mubasysyirina bil jannah kama taqaddam. Beliau termasuk 10 orang yang diberi kabar gembira oleh Nabi masuk surga. Dalam satu hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu disebutkan beberapa riwayat. Disebutkan beberapa riwayat. Kemudian yang kedua, annahu dzu da'watin mujabah. Beliau ini termasuk orang yang memiliki doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minta kepada Allah selalu dikabulkan. Nah, itu diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid, ada seorang perempuan yang mengajak pertikaian dengan Sa'id bin Zaid ini, pengakuan tanah. Jadi perempuan ini menganggap tanahnya Sa'id bin Zaid itu miliknya dia, dan itu terjadi saat kepemimpinan dipegang oleh Sayyidina Muawiyah. Dipegang oleh Sayyidina Muawiyah, dan saat itu yang menjadi wali kota Madinah, pemimpin di kota Madinah, Marwan bin Hakam. Nah, perempuan ini bernama Arwa bin Unais. Arwa bin Unais, ada riwayat bin Uwais, ada riwayat binti Uwais, ada riwayat binti Unais. Mengadu kepada Marwan bin Hakam dengan mengatakan bahwa Sa'id bin Zaid ini dhalamani ardi, dia mengambil, merampas tanah milikku, katanya Arwa ini. Akhirnya Sa'id bin Zaid mengatakan kepada Marwan, kepada utusan Marwan, atarauni dhalamtuha, apakah kalian mengira aku menzaliminya? Akhirnya beliau menyampaikan riwayat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diberikan itu tanahnya oleh Sa'id bin Zaid. Kalau kita sidang ya, ngurus keluar uang, yang penting tanah saya jangan sampai kena orang lain. Kalau Sa'id bin Zaid, ta'uha iya, berikan pada dia. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengarkan Rasulullah bersabda, man akhadha shibran minal ardi bighairi haqqin tawwaqahu fi sab'i aradina yaumal qiyamah. Siapa yang mengaku satu jengkal tanah tanpa ada hak, mengambil alih tanpa hak padahal bukan miliknya, secara zalim dia ambil, akan menjadi belenggunya kelak di hari kiamat seperti dilipat gandakan sampai seperti 7 kali bumi. Sejengkal dok, nanti di hari kiamat menjadi belenggu bagi dia sebesar 7 kali bumi. Bayangkan, kita dikasih borgol 5 kilo, dikasih apa jenis? Kalung 5 kilo. Ini tak wis melagu nih. Iya. Nah ini bukan 5 kilo ini, 7 kali bumi. Ngangkat salon ijen lho, ngangkat nggih tangan, kantepen. Lah niku dikalungno dadi gulu salon niku. Hah?
Ini tujuh kali bumi. Ada riwayat yang lain, man dzalama shibran min ardin tawaqahu yaumil qiyamah min sab'i aradin. Akhirnya Sa'id bin Zaid mengatakan, Allahumma in kanat kadzibatan fa'ami basaraha waj'al gabraha fi dariha. Ya Allah, kalau memang perempuan ini dusta, artinya pengakuan tanah miliknya yang dizalimi Sa'id bin Zaid itu bukan miliknya dia, milik saya, tapi dia membuat pengakuan itu dan dibantu oleh pemerintahan yang zalim, ya, karena tidak sesuai, gak mencari tahu kebenarannya. Fa'ami basaraha, butakan matanya ya Allah. Waj'al qabraha fi dariha, jadikan makamnya di rumahnya sendiri. Hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Zaid, gak lama perempuan itu buta. Jadi kalau jalan taltamisul judur, selalu merayap di tembok. Dan perempuan itu mengatakan, Arwa bin Unes atau binti Uwais atau binti Unes itu mengatakan, asabat dakwatu Sa'id bin Zaid, aku kena dampaknya doanya Sa'id bin Zaid, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya cukup di situ. Fa bainama hiya tamshi fid dar, ketika perempuan ini jalan di rumahnya, idmarat ala bi'r, melewati sumur. Nah sumur itu ada di rumahnya. Fa waqa'at fiha, jatuh ke sumur itu, fakanat qabraha, tepat sesuai 100% doanya Sa'id bin Zaid diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita itu harus betul-betul waspada dengan orang-orang soleh. Jangan sesekali kita melakukan kesalahan kepada mereka. Kalau mereka pas saat itu rahmatnya luas, doanya bagus. Tapi kalau pas beban yang sangat besar beliau rasakan, kadang-kadang nyeplos doa yang nggak baik. Dan itu sering terjadi kepada para aulia. Ada yang nyeplos doanya bagus, akhirnya jadi bagus. Ada yang nyeplos doanya buruk, akhirnya buruk. Makanya harus berhati-hati, jaga adab. Apalagi ini kebacut ya, mendolimi hartanya orang soleh yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Ya, nyeplos doanya nggak tepat wis, kena kon. Allahumma in kanat kadzibatan fa'ami basaraha. Karena itu harus betul-betul menjaga. Jangan sampai kita di hadapan orang soleh su'ul adab atau bahkan sampai mendolimi mereka. Karena itu berebut, dorong-dorong, kepingin berkah salaman, dorong-dorong sampai mereka tersakiti. Hati-hati. Kalau saat itu pas rahmatnya besar, doanya baik, enak. Tapi kalau pas namanya manusia, sekalipun wali min auliyaillah, namanya manusia, dan nggak semua orang itu ketika walaupun tingkatannya kewaliannya tinggi, nggak semuanya terus pas kondisi itu kuat menahan beban kewaliannya. Sebab semakin tinggi kesabarannya, kehebatannya, kemuliaannya di hadapan Allah, ujiannya semakin besar. Lah mungkin saat pertama kali mendapat ujian yang lebih besar nggak terkontrol gitu loh. Itu yang dirasakan oleh para aulia. Jadi wali itu kayak mek nggih klambi, punya pangkat. Enggak, beban berat. Semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin besar ujiannya. Semakin tinggi semakin besar. Karena itu kalau sudah jadi wali nggak ada dari mereka yang sombong. Sebab merasa apa? Masih banyak ujian-ujian yang akan didapatkan dari Allah.
untuk mereka. Nah, karena itu harus betul-betul kita menjaga. Marwiyatuhu radhiyallahu taala anhu wa man talaqa anhu. Beliau mengambil riwayat hadis enggak banyak, sedikit. Jadi beliau mengambil riwayat hadis itu sedikit. Dan beliau meriwayatkan hadis-hadis itu kepada para sahabat, di antaranya Ibnu Umar. Sayyidina Umar, anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Begitu juga Amr bin Harith wa Abu Tufail. Kemudian dari tabi'in ada Abu Utsman An-Nahdi dan Ibnul Musayyab, serta dari yang lain daripada para tabi'in. Wafatnya beliau wafat tufiya bil Aqiq, di daerah Aqiq dekat kota Madinah. Fahumila ilal Madinah wa dufina biha. Akhirnya dibawa ke kota Madinah, dimakamkan di kota Madinah. Wa ghasalahu wa shalla alaihi Ibnu Umar. Yang memandikan dan mensolatinya adalah Ibnu Umar, ya, karena masih ada kekerabatan. Wa nazala fi qabrihi Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang turun ke liang lahatnya itu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Saat itu pada tahun 50 Hijriah. Ya, tahun 50 Hijriah. Usianya 70 tahun lebih. Jadi usianya 70 tahun. Beliau memiliki banyak anak. Tertotal jumlahnya 31 anak. Nah, anaknya 31. Makanya zaman ini kan antik ya. Anak luruh, telu, siji. Ya, zamannya sahabat anaknya berapa? 30, 18. Di bawah 10 itu jarang. Nah, Rasulullah 7. Kalau Rasulullah itu yang dilakukan semuanya itu dasarnya wahyu. Apapun yang terjadi semuanya daripada wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya diatur perintah. Kalau Rasulullah itu diatur perintahnya Allah. Jangan dijadikan patokan. Itu pun masih 7. Saya ngomong loro 2 aja cukup. 2 aja pusing, apalagi loro telu pitu padha ae pusingi. Ana bedone, sama aja. Ya. 30 ya sama, paling pusingnya ku ngapalno jeneng. Ya, 30 kan. 13 anak laki-laki, 18 perempuan. Itu anak-anaknya Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa meneladani mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam menjalani kehidupan dengan sesuai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.